Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan membahas soal teks pidato persuasif yang kemarin sudah kalian coba selesaikan. Yang pertama yaitu struktur pidato persuasif. Struktur yang pertama pendahuluan, terdapat di paragraf pertama. Buktinya di situ terdapat pembukaan, salam dan sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sapaan Bapak Ibu Guru, rekan-rekan kelas yang berbahagia. Struktur yang kedua yaitu pernyataan posisi. Terdapat pada paragraf 2, 3, dan 4. Nah, untuk mencari pernyataan posisi ini kemarin kita sudah bahas ya. Cara mencarinya adalah dengan mencari 3 kata kunci. Karena pernyataan posisi adalah pernyataan awal, stimulus, belum membahas secara rinci, maka hati-hati. Jangan sampai paragraf yang kita ambil itu masuk di tahap argumen gitu ya. Untuk kata kunci siap yang diyakinkan yaitu remaja, karena di situ terdapat kata-kata salah satu persoalan yang berkaitan langsung dengan perubahan perilaku remaja. Ada di paragraf 2 kalimat pertama ya. Itu. Dan kata kunci yang kedua, apa yang diyakinkan. Nah, di situ ada di kalimat paragraf pertama, paragraf 2, maaf. Paragraf kedua yaitu persoalan yang berkaitan langsung dengan perubahan perilaku remaja dan masyarakat. Dan jenis argumentasinya di dalam paragraf 2, 3, dan 4 ini intinya hadirnya televisi mampu merubah perilaku penontonnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pernyataan posisi. Mereka belum menyampaikan alasannya kenapa kok persoalan televisi itu dikaitkan dengan pendidikan, persoalan televisi itu mampu mengubah perilaku penontonnya, belum disampaikan secara rinci karena ini termasuk pernyataan posisi. Jika sudah disampaikan secara rinci, berarti dia sudah masuk di struktur yang ketiga yaitu tahap argumen. Nah, tahap argumen ini terdapat di paragraf 5 dan 6. Cara membedakan paragraf argumen, struktur tahap argumen dengan penguatan pernyataan posisi sebenarnya lebih mudah ya daripada membedakan antara pernyataan posisi dengan tahap argumen. Kalau penguatan pernyataan posisi itu sudah ada kata perintah, ajakan atau himbauan. Nah, kalau sudah ada kata itu jangan dipilih karena itu berarti sudah milik struktur penguatan pernyataan posisi. Maka untuk paragraf 5 dan 6 ini buktinya adalah argumen pertama, tantangan dunia pendidikan berhadapan dengan media televisi ada di paragraf kelima ya. Dan argumen kedua, tayangan televisi yang menyuguhkan hal kurang sesuai ada di paragraf kedua. Nah, inilah bukti kenapa kok tadi disampaikan di pernyataan posisi bahwa televisi itu mempengaruhi dunia pendidikan. Nah, karena ternyata tidak sesuai di dunia pendidikan diajari seperti ini, oh kok malah di televisi berbeda gitu ya. Itu jadi beberapa hal atau alasan data argumen yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan pengaruh televisi gitu ya, terhadap remaja. Selanjutnya kita masuk di struktur pidato persuasif yang keempat yaitu penguatan pernyataan posisi. Nah, ini karena sudah ada ciri-cirinya, maka kalian jeli melihat ciri-ciri kata perintah, ajakan atau himbauan. Di situ yang ditandai dengan tinta merah paragraf ke-7 ya. Jadi mulai dari paragraf 7, 8, 9. Nah, ini ada semuanya. Harus sebaiknya. Nah, ini termasuk kata perintah. Lanjut paragraf 10 dan 11. Nah, paragraf 10 ini tidak ada
Tapi karena dia sudah masuk ke dalam urutan struktur, maka dia sudah bisa dikategorikan struktur tahapan penguatan pernyataan posisi. Nah, yang terakhir paragraf 10 dan 11, mohon maaf ini PPT-nya terpotong ya. Jadi paragraf 11 sampai dengan paragraf 11 itu termasuk struktur penguatan pernyataan posisi karena terdapat kata perintah, ajakan, dan himbauan. Nah, terakhir di struktur pidato persuasif penutup terdapat pada paragraf 12, buktinya terdapat ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Nah, itulah anak-anak. Jadi beberapa masih ada yang salah gitu ya untuk strukturnya. Jadi silahkan disimak kembali dan diperhatikan karena kalian harus mengerti ya, memahami ciri-ciri, memang ciri-ciri setiap struktur. Karena saat kalian sudah memahami ciri-ciri setiap struktur, insya Allah jawaban kalian pasti tepat. Nah, sekarang yang kedua, kita ambil dinominalisasi. Perhatikan anak-anak, kemarin masih ada beberapa anak yang tidak mengindahkan soal ya, padahal Ustazah minta sebutkan 2 kata imbuhan di setiap paragrafnya. Masih ada yang menyebutkan 1. Sayang, karena apa? Nilainya kalian akan berkurang. Nah, di situ sudah Ustazah malah memperlihatkan 4 kata ya, 4 kata yang berimbuhan. Jadi kalian bisa memilih gitu ya, kecuali di paragraf 12 nanti sepertinya hanya ada 3 kata saja. Berbahagia, berarti dia dari kata bahagia mendapatkan imbuhan awalan ber. Bahwasannya, berarti dia imbuhan kata dasar bahwa dengan akhirannya mendapatkan sisipan san. Selanjutnya dipertemukan, temu, kata dasarnya temu, imbuhannya awalan diper, akhirankan. Kesempatan, sempat, kata dasarnya mendapatkan awalan dan akhiran ke dan an. Hormati, kata dasar hormat mendapat akhiran i. Menerus, dari kata dasar terus mendapat imbuhan me, dia luruh, t-nya tergantikan oleh kata n. Menyangkut sama gitu, dari kata dasar sangkut mendapatkan awalan me dan awalan me saja. Berbagai bagai mendapatkan awalan ber. Nah, perhatikan untuk paragraf 3 dan 4 persoalan, soal, umumnya umum, membawa-bawa, disiarkan siar. Paragraf 4, satunya kata dasar 1, mengubah-ubah. Ya, ini perhatikan anak-anak, karena kata dasar ubah itu bukan merubah berarti ya, tapi mengubah. Seorang kata dasar orang, tayangan kata dasar tayang. Paragraf 5 dan 6, tantangan, tantang, seakan-akan, berhadapan, hadap, dibombardir, bombardir. Jadi mendapat awalan di. Membutuhkan, butuh, terjebak-jebak, makanan, makan, menyangkut, sangkut. 7 dan 8, kenyataan nyata, dikaji-kaji, menyampaikan sampai, menganggap-anggap. Filternya filter, menonton tonton, mengurangi kurang, tergerus-gerus. Paragraf 9 dan 10, pelajar ajar, memahami paham, berarti dia mendapatkan imbuhan awalan me dan akhiran i. Berusaha usaha, manfaatnya manfaat, itulah itu, melakukan lakukan, berbagai-bagai persoalan soal. Paragraf 11 sampai 12, menghadapinya hadapi, tindakan tindak, didasari dasar, tuntunan tuntun, sampaikan sampai, perhatiannya perhatian. Perhatiannya perhatian, bukan hati ya, karena beda beda makna. Kekurangannya kurang. Nah,
ini nominalisasi terlihat ya. Jadi hanya di paragraf 12 saja yang ada 3 kata. Jadi bagi yang hanya menyebutkan satu kata, sayang sekali, nilai kalian kurang. Selanjutnya yaitu soal ketiga, kata emotif. Kata emotif di sini kata-kata yang memang bisa meluapkan emosi ya, entah itu emosi positif ataupun emosi negatif melalui kata-kata. Nah, ini yang Ustazah sampaikan. Jadi kalau ada kata lain yang Ustazah betulkan, yang penting dia sudah mewakili emosi seseorang atau si penulisnya itu sudah betul. Ciri-cirinya apa? Biasanya ciri-cirinya memang dia menggunakan kata konotasi atau kata tambahan. Kata konotasi itu, mohon maaf, terkadang kata-katanya sarkasme, agak kasar seperti itu. Kata buruk, petarung, memangsa, tantangan, tidak berdaya, dibombardir, terjebak, memporak-poranda, tergerus, kritis, melahap. Kata-kata ini sebenarnya kalau mau mencari kata-kata yang lebih halus lagi ada. Tapi karena itu luapan emosi, diperlihatkan si penulis untuk meyakinkan pembaca, maka diperbolehkan. Yang terakhir yaitu konjungsi, kata hubung. Perhatikan anak-anak, masih ada yang memasukkan kata dengan dan kata untuk itu sebagai konjungsi. Ingat, sekali lagi silahkan dicatat di buku catatan kalian. Kalau konjungsi itu adalah kata yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya, maka konjungsi itu pasti terletak di kalimat majmu' yang memiliki minimal 2 kalimat dasar. Ya. Kalau preposisi yang tadi yang masih ada jawaban dan dengan, itu kata yang menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya dalam sebuah kalimat atau dalam satu kalimat. Preposisi sendiri itu terdiri dari kata di, ke, dari, yang, dengan, oleh, sebagai. Nah, jadi kata-kata itu hanya menghubungkan satu kata dengan kata lainnya. Berbeda dengan konjungsi. Kalau konjungsi menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Gitu. Jadi dia memiliki 2 kalimat. Gitu. Karena konjungsi memang hanya terletak di kalimat majmu, tidak mungkin terletak di kalimat tunggal. Oke, gitu ya anak-anak. Jadi dan masih penjelasannya masih salah ya. Misalnya ini kita lihat di konjungsi paragraf 2 sampai 4 maupun ini sama dengan atau gitu. Jadi dia merupakan kata hubung pilihan. Ya, tetapi berarti kata hubung pertentangan dan kata hubung penambahan adalah kata hubung penjelas. Sedangkan namun kata hubung pertentangan atau kata hubung pilihan. Karena kata hubung sebab akibat. Dengan demikian kata hubung penjelas. Jika kata hubung syarat. Maupun tadi ya kata hubung pilihan walau bagaimanapun kata hubung pertentangan. Oleh sebab itu kata hubung sebab akibat serta kata hubung pilihan. Itu anak-anak jadi serta kata hubung penambahan. Jadi untuk konjungsi ini kalian harus hafal ya jenisnya dan kata-katanya itu apa saja, jangan sampai salah karena kemarin Ustazah masih lihat misalnya maupun itu masuk kata hubung pertentangan gitu ya, serta masuk kata hubung pilihan. Jadi sudah bisa menyebutkan konjungsinya tapi salah meletakkannya. Nah, ingat kembali bahwa
Jangan sampai kalian memasukkan preposisi ke dalam konjungsi. Ya, tadi sudah Ustazah jelaskan preposisi ada kata di, ke, dari, yang, dengan, oleh, sebagai. Jadi jangan menggunakan kata itu. Untuk itu juga. Karena memang saat Ustazah menyampaikan di modul itu ada ya, ada kata, kalau tidak salah ada kata untuk dan dengan, itu salah. Sudah Ustazah luruskan. Coba dicatat di buku atau dicoret saja di modul agar kalian tidak salah kembali. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Insya Allah kita akan diskusikan di grup selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.